pemirsa VOA Pop News on White Shots, apa kabar? Langsung dari studio VOA di Washington DC, saya Vivit Kaffi akan menemani Anda dengan berbagai berita menarik dari dunia entertainment, celebrity, dan juga lifestyle. Ngomong-ngomong tentang selebriti, banyak banget ternyata mereka yang paling anti untuk mendaur ulang baju. Alasannya gengsi dong, masa difoto sama paparazzi mengenakan baju yang sama dalam 2 atau 3 event yang berbeda. Nah, tapi hal ini tidak berlaku untuk sang Princess Kate Middleton, istri dari Pangeran William. Kate ini ternyata dia paling pintar untuk mix and match bajunya yang telah ia pakai sebelumnya dengan aksesoris dan top yang berbeda sehingga ia tetap tampil elegan dan juga unik. Hal ini ternyata menjadi sebuah unggulan buat Kate karena penggemar dan juga media menilai dia seseorang sosok yang sudah sangat tinggi tapi bisa menjadi inspirasi untuk ibu-ibu dan penggemarnya agar hemat. Iya, nggak perlu beli baju baru untuk semua event. Nah, pengen tahu Kate Middleton itu telah memakai baju apa saja yang telah didaur ulang? Nah, jangan kemana-mana, tetap di sini. Sekarang saksikan dulu Hollywood Highlights. Kabar gembira untuk penggemar games. Video games Spider-Man kini berpasangan dengan versi layar lebar. Beberapa video game Spider-Man sebelumnya memang tidak berhubungan dengan filmnya. Tapi kali ini Sony membuat film Spider-Man terbaru ditemani dengan versi video games The Amazing Spider-Man juga. Yeah, the big advantage of going back to a movie-based game, let's say, is that it allows us to do something that's completely fresh. Because they're rebooting the license, as you've mentioned, we can approach it in a completely different way. Seperti di filmnya, Spidey lebih modern, menggunakan sebuah cellphone untuk menyelesaikan misinya dan lewat gebrakan baru dari Web Rush, gerakan Spidey juga disetting di sekitar Manhattan, New York. Ada juga banyak saran dari penggemar berat versi komiknya yang masuk dalam games ini. The Amazing Spider-Man game stars a new villain, Alistair Smythe, which is kind of the new Ed scientist of Oscorp who believes more in nanotechnology. Hal paling menarik adalah para gamers bisa mendapatkan versi unlock dari semua episode komik asli Spider-Man di games ini yang sebelumnya sulit untuk didapatkan. Itu dia Hollywood Highlights dan kembali lagi bersama saya Vivit Kaffi dan kita akan bahas tentang Princess Kate Middleton yang pintar mendaur ulang pakaian tapi tetap kelihatan elegan dan unik. Nah, salah satunya adalah acara Diamond Jubilee. Di situ Kate mengenakan rancangan Alexander McQueen, baju yang warnanya merah menyala dan ternyata itu adalah karya Alexander McQueen tahun lalu. Waduh, Kate Middleton tapi tetap ya terlihat cantik ya. Dan Kate Middleton ini adalah seseorang yang sangat dipuja-puja oleh fashion police. Kenapa? Karena ia adalah orang yang paling pintar untuk bisa menghemat, menyimpan bajunya dan mix and match dan aksesoris lainnya sehingga tetap terlihat prima. Satu lagi contoh di mana Kate mendaur ulang bajunya adalah saat acara pertunangan dan ulang tahun kerajaan Duke of Edinburgh yang ke-90 tahun. Kate Middleton mengenakan baju biru dan jaket biru yang ternyata pemirsa pernah dikenakan pada tahun 2009 pada acara ulang tahun temannya Pangeran William. Nah, ada juga dalam sebuah event ulang tahun temannya Kate, ia mengenakan baju hitam putih yang ternyata adalah baju yang pernah dikenakan oleh adiknya, Pippa Middleton. Duh, senang ya kakak adik saling pinjam-pinjaman baju. Senang banget pemirsa, ada seorang putri yang berani tampil beda dan tidak takut untuk dikritik. Ngomong-ngomong tentang tampil beda dan terus berkreasi, ada nih warga Indonesia di Amerika yang bernama Yolanda Santoso yang mempunyai perusahaan yang telah sukses dan juga telah mempunyai klien yang cukup bergengsi. Siapakah kliennya dan siapakah sebenarnya Yolanda Santoso? Yuk kita kenalan langsung dengannya melalui liputan yang satu ini. Inilah satu lagi contoh sukses seorang anak muda dalam mewujudkan kecintaannya akan seni menjadi sebuah bisnis. And I've always known I wanted to do at least
be in the art industry because when I was in high school, I wasn't very good at all the other subjects. And so I know it was my calling. Yolanda Santoso, perempuan kelahiran Jakarta ini pindah ke Singapura pada usia 10 tahun. Di usia 16 tahun, dia datang ke Amerika untuk melanjutkan kuliah di Art Center College of Design di Pasadena, California. Setelah lulus pada tahun 2000, Yo, demikian dia biasa disapa, sempat bekerja selama hampir 7 tahun pada perusahaan penyedia jasa branding dan motion graphic. I wanted to be involved in the strategy with every single aspect that makes a brand a brand. Berbekal tekad mendirikan perusahaan sendiri, Yo memperoleh calon klien pertamanya, Pinkberry, pelopor frozen yogurt di Amerika. So what I did was I took a week of vacation from work and I created my own presentation, and then that Saturday I met with them, I presented it and got the job. So Monday I came to work, I quit, and then I started Vero Concrete. Vero Concrete, perusahaan penyedia jasa branding ini berdiri sejak tahun 2006 di Los Angeles, California. Kiprah Yo membangun bisnisnya ini tak semudah membalik telapak tangan. Selama 6 bulan pertama, Yo bekerja sendiri di apartemennya sebelum mulai menerima karyawan. Vero Concrete menjadi sebuah metafora bagi Yo agar dapat membangun brand hingga setinggi gedung pencakar langit. We never say no to something we've never done before because we always know we learned something in the process. And I think a good designer should be able to apply your concept to every single platform. Kini, Vero Concrete memiliki 8 karyawan dengan sejumlah tenaga kerja lepas yang kebanyakan telah bekerja untuk perusahaan ini sejak awal. Yo orangnya kreatif sekali. Dan baik. It's really cool. I mean, it's almost like a little family. It's a lot less corporate. I like working with Yo directly. So as Indonesian women, I think, again, just go be bold. Don't be afraid to be heard. And then always follow your passion. I think without hard work, without being passionate about it, and in the end, when you love what you do, you're gonna be good at it and then you're gonna make money. Dari Los Angeles, California, demikian laporan tim VOA. Itu dia Yolanda Santoso, sangat membanggakan ya. Intinya adalah terus berkreasi dan suatu saat nanti Anda akan menjadi inspirasi bagi yang lain. Oke, sekian dulu VOA Pop News Only on Wide Shots kali ini. Saya Vivit Kaffi dari studio di Washington DC undur diri. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tapi sekarang saya ingin mengingatkan pemirsa untuk follow us through Twitter @VOA Pop News and like us through Facebook VOA Pop News. Jelas ya semua di sini? Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye!